Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Nabila Jihan Rahmawati dengan NIM 205231288, 2 Muhammad Dewa Pamungkas dengan NIM 205231289, yang ketiga Praditya Uswatun Hasanah dengan NIM 205231290. Dalam video ini kami akan membahas tentang kerangka kerja kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, peranan uang dirasakan sangat penting. Hampir tidak ada satupun bagian dari kehidupan ekonomi manusia yang tidak terkait dengan keberadaan uang. Pengalaman menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di luar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Konsekuensi atau pengaruh buruk dari kurang terkendalinya perkembangan jumlah uang beredar tersebut antara lain dapat dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi utama, yaitu tingkat produksi atau output dan harga. Konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam kajian literatur, dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lain. Penerapan kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektorial, dan lain-lain. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang terlalu ekspansif akibat tidak adanya koordinasi dapat mendorong pemanasan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro secara optimal, biasanya diterapkan policy mix atau bauran kebijakan yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Secara konseptual, koordinasi bauran kebijakan moneter fiskal dapat dilakukan melalui beberapa skenario, yaitu A. Kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan fiskal ekspansif, B. Kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan fiskal ekspansif, C. Kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan fiskal kontraktif, D. Kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Dalam era perekonomian global yang terjadi sejak beberapa dasawarsa yang lalu hingga saat ini, interaksi ekonomi antar negara merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi suatu negara yang semakin terbuka. Terlebih lagi, kepesatan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, serta kebijakan perdagangan dalam dasawarsa terakhir telah mendorong pesatnya keterbukaan ekonomi dan ketergantungan antar negara. Dengan semakin besarnya keterkaitan antar negara, maka semakin terbuka perekonomian negara yang bersangkutan.
Selanjutnya ada kerangka kerja kebijakan moneter. Kerangka strategis kebijakan moneter. Kerangka strategis kebijakan moneter pada dasarnya terkait dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi untuk mencapainya. Permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa sasaran akhir yang ingin dicapai dari suatu kebijakan moneter sangat banyak dan belum tentu semua dapat dicapai secara bersamaan dan bahkan bisa saling kontradiktif. Misalnya, upaya untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat mendorong peningkatan harga sehingga pencapaian stabilitas ekonomi makro tidak optimal. Menyadari hal ini, beberapa negara secara bertahap telah bergeser menerapkan kebijakan moneter yang lebih memfokuskan pada sasaran tunggal. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kerangka strategis kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral banyak dipengaruhi oleh keyakinan bank sentral yang bersangkutan terhadap suatu proses tertentu mengenai bagaimana kebijakan moneter berpengaruh terhadap perekonomian. Proses ini dikenal dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Lalu ada kerangka operasional kebijakan moneter. Untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan moneter dilaksanakan, maka perlu dipahami tentang kerangka operasional kebijakan moneter yang pada umumnya mencakup instrumen, sasaran operasional, dan sasaran antara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas besaran moneter atau quantity based approach dan suku bunga sebagai harga besaran moneter atau price based approach. Pendekatan berdasarkan kuantitas dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional uang primer dan sasaran antara jumlah uang beredar atau kredit pada tingkat tertentu. Penentuan respon kebijakan moneter. Pada dasarnya, alternatif penentuan respon kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan rules atau dengan menggunakan discretion. Secara analitis, Barrow dan Gordon pada tahun 1983 menguraikan bahwa penetapan instrumen kebijakan moneter berdasarkan pola rules atau rule-based policy dilakukan dengan merespon kondisi yang sedang terjadi, sebagaimana telah diperhitungkan dalam formulasi penetapan instrumen kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, penetapan instrumen kebijakan moneter berdasarkan pola discretion atau discretion based policy lebih mendasarkan pada evaluasi dari waktu ke waktu yang memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung, serta menganggap perkembangan dan kebijakan masa lalu sebagai suatu yang tidak relevan. Sementara itu, Taylor pada tahun 1993 menjelaskan bahwa berbeda dengan discretion based policy, perilaku penetapan rule based policy adalah sistematis dalam arti berdasarkan metodologi dan perencanaan, bukan berdasarkan langkah yang bersifat kasual dan acak. Salah satu contoh dari rules yang secara umum diketahui diajukan pertama kali oleh Friedman pada tahun 1960, yaitu pertumbuhan uang beredar yang konstan atau constant money growth. Per definisi, setiap penyimpangan dari pola ini digolongkan pada discretion. Pelaksanaan tugas Bank Indonesia, Bina Moneter mengalami evolusi sesuai dengan asal-usul perkembangan ekonomi dan geopolitik bangsa Indonesia. Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter. Tidak hanya
Indonesia secara langsung maupun tidak langsung juga menyebabkan terjadinya pergeseran peranan Bank Indonesia. Hal itu terutama karena pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan moneter, tidak dapat dilepaskan dari tatanan dan iklim politik suatu negara. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan moneter seringkali dikaitkan dengan pelaksanaan agenda politik pemerintah yang berkuasa, khususnya di negara-negara yang sangat berkembang. Yang kedua, kebijakan moneter periode setelah krisis ekonomi 1997. Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian sulit dan kompleks di berbagai bidang. Krisis yang mulanya berasal dari krisis moneter telah berubah dengan cepat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, krisis politik, sehingga menjadi krisis multidimensi. Salah satu pemicu utama krisis tersebut adalah terjadinya kelangkaan dana perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat yang sangat besar. Ditambah dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin berkembang sehingga nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Untuk mencegah kehancuran struktur perbankan, pemerintah Bank Indonesia menyuntik dana di sektor perbankan dalam jumlah yang sangat besar dan selanjutnya berakibat pada menjelatnya laju inflasi. Di sisi lain, Bank Indonesia terus menyerap kelebihan likuiditas di masyarakat melalui kebijakan moneter kontraktif yang berakibat pada naiknya suku bunga dan persoalan lainnya di pasar keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, kebijakan moneter di Indonesia dengan sasaran kestabilan harga. Inflation targeting merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang relatif baru digunakan. Kerangka kerja kebijakan moneter ini pertama kali diterapkan oleh Selandia Baru pada tahun 1990 dan semakin mendapatkan perhatian dari negara-negara lain yang menghadapi masalah dalam penerapan kebijakan moneternya. Selain itu, kerangka kerja inflation targeting diyakini membantu bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan harga dengan menentukan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit dengan berdasarkan pada proyeksi dan target inflasi tertentu. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mulai mengkaji kemungkinan penerapan kerangka kerja inflation targeting sebagai kerangka kerja kebijakan moneter di Indonesia. Yang keempat, krisis keuangan global tahun 2008 yang berlangsung dalam waktu 1 tahun yang dimasukkan dalam model melalui Bumi 08 masih menghasilkan SC4 yang pilot. Dalam krisis untuk perekonomian Indonesia dirasakan jauh lebih besar efeknya pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan inflasi. Artinya, belum sampai pada penurunan daya beli masyarakat yang drastis atau tidak sampai pada terjadinya deflationary spiral, stabilitas harga dan output melalui respon kebijakan optimal SCR saat krisis memperlihatkan bahwa kebijakan moneter melalui sasaran operasional BI rate mempunyai perilaku yang sama terhadap stabilisasi kedua sarana akhir harga dan output, yaitu lebih efektif dan pada periode yang lebih pendek, yaitu 2
2,5 tahun. Sedangkan untuk makroprudensial instrumen kredit gap mampu menstabilkan output baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, namun cenderung tidak stabil untuk harga. Stabilitas harga sangat dipengaruhi oleh BI rate, mengingat kontribusinya membentuk harga 30%. Pengaruh BI rate terhadap stabilisasi harga berlangsungnya dalam waktu cukup cepat, mulai kuartal pertama sampai 2,5 tahun berikutnya. Stabilitas output melalui instrumen makroprudensial kredit gap hanya mampu berkontribusi sangat kecil, mengingat output kontribusi terbesar berasal dari pelaku output itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.